Ya, malam hari ini kita akan beribadahkan Tuhan. Justru itu mau minta katong semua tenang, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Lalu katong mulai akan ibadah katong malam hari ini. Tetapi sebelum katong mulai, mari katong berdoa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Niken. Mari katong berdoa. Ya, mari katong satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari-hari napas kehidupan yang Kau berikan bagi kami, hingga kami selaku anak-anak-Mu boleh ada di malam hari ini Tuhan Yesus untuk memulai akan mesbah kami malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah yang kami lakukan di saat ini dapat terjadi dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama-Mu. Kami juga di saat ini akan membaca sedikit dari berita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dapat kami lakukan dan menjadi pedoman di dalam hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Malam hari ini katong akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 2 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Tetapi sebelum katong membaca firman Tuhan, mari katong menyanyikan sebuah lagu pujian. Ku bersyukur Bapa. 2, 3. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Timotius, Wahyu 2 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabila mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan maka persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Demikian firman Tuhan kita di malam hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagia setiap orang yang mendengar dan mau melakukannya dah hari lepas hari. Malam hari ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita, lalu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas anugerah hidup yang Engkau berikan bagi kami di saat ini. Ketika malam telah tiba Tuhan, dan sebentar kami akan tidur dan beristirahat, kami mengucap syukur beribu-ribu syukur Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, maka sia-sia seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami sangat bermohon dengan penuh kerendahan hati Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami senantiasa. Jangan pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan, dimanapun kami berada, baik pagi, siang, malam Tuhan Yesus.
Hanya Engkau Tuhan tempat kami meminta dan kami memohon. Karena daripada mula segala sesuatu datang ya Tuhan. Mari ya Bapa di malam hari ini kami mau berdoa bagi Selvi selaku ibu sekaligus selaku Bapa dan mendidik dan mendewasakan ketiga anak kekasih Engkau titipkan bagi Selvi Tuhan Yesus. Bila Engkau memberikan Selvi kekuatan dalam bekerja agar segala sesuatu yang Selvi lakukan bukan karena Selvi tapi karena Engkau. Berikan kepada Selvi kebijaksanaan Tuhan agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan bijaksana bukan karena Selvi tapi karena Engkau. Biar Roh-Mu yang menuntun kehidupan ini agar kehidupan ini dimanapun berada akan tetap menjadi berkat bagi sesama juga Tuhan. Selvi juga berdoa bagi ketiga anak kekasih yang Kau titipkan bagi Selvi Tuhan Yesus. Jaga dan pelihara mereka seturut kasih dan kehendak-Mu ya Bapa. Masa depan mereka biarlah Selvi taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatur masa depan mereka, Engkau yang menyediakan masa depan mereka seturut kasih dan kehendak-Mu. Kami mau berdoa bagi Laura di tempat pekerjaannya. Biarlah Engkau bersama-sama dengan dia ketika dia berada di tempat pekerjaannya Tuhan. Dengan rekan-rekan sekerjanya, berikan kerjasama yang baik Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar dengan semua yang Engkau berikan bagi dia, kelak dia juga dapat menjadi saluran berkat di tempat pekerjaan dimanapun dia berada. Kami berdoa bagi Niken di bangku perkuliahan. Engkau juga bersama-sama ketika Niken melakukan perkuliahan online sementara ini. Biar kelak Niken dapat menyelesaikan kuliahnya sampai selesai tanpa kurang suatu apapun. Timothy juga di bangku SMA. Kami mengucap syukur karena besok Timothy akan mengikuti tes yang terakhir ya Bapa. Mari ya Tuhan Yesus teruslah bersama-sama dengan ketiga anak ini. Kerinduan dan cita-cita mereka biar kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Timothy punya cita-cita Bapa biar kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang terjadi bagi ketiga anak ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Engkau yang menyediakan bagi mereka ya Bapa. Kami berdoa bagi kondisi dunia ini Tuhan, terutama bagi daerah tempat kami tinggal kota Ambon ini dari COVID Corona ya Bapa. Banyak isu yang kami dengar, banyak hal yang kami dengar, terkadang membuat kami menjadi takut, membuat kami menjadi khawatir Tuhan. Tapi sungguh Tuhan kami mengaku di hadapan-Mu, kami tidak pernah takut dan khawatir sedikit pun, karena kami punya Allah yang sanggup menolong kami. Kami tidak pernah takut dan gentar Tuhan, karena kami akan percaya Tuhan, kalau Engkau akan menghentikan semuanya dengan cara Tuhan, dan kehidupan kami akan lebih baik seperti yang pernah kami alami beberapa tahun yang lalu. Mari ya Tuhan, Kau teruslah bersama-sama dengan kami. Segala kekhawatiran, ketakutan kami angkat dan buang ke jurang kebinasaan Bapa. Bila pengharapan kami hanya kepadamu, karena kami yakin dan percaya sungguh dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau yang akan menyediakan segala sesuatu bagi kami dengan cara Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa bagi kerinduan-kerinduan hati kami, rencana-rencana kami Tuhan, biarlah kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah rencana kami adalah rencana-Mu Tuhan, dan biarlah segala sesuatu terjadi karena kehendak-Mu bukan kehendak kami. Mari Tuhan kami berdoa bagi pasien-pasien yang ada di kota Ambon ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau bersama-sama dengan mereka dalam proses-proses penyembuhan agar mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Perawat dan dokter yang merawat, kami berdoa juga bagi mereka Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan dalam bekerja Tuhan Yesus, agar mereka dapatkan sehat tanpa kurang suatu apapun, dan pada saatnya ada sukacita yang mereka rasakan ketika mereka boleh berkumpul lagi bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami juga berdoa bagi kerinduan kami untuk bergereja, biar Engkau juga bersama-sama dengan kerinduan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau boleh tadi di hari ini tanggal 7 Juni Tuhan Yesus 2020, walaupun di tengah-tengah COVID Corona ini Tuhan, tetapi ada gereja-gereja GPM yang sudah mulai membuka gereja mereka untuk CD ya Tuhan Yesus. Biar Engkau terus bersama-sama dengan gereja-gereja kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sungguh kelak virus ini akan berlalu dengan rancangan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dimanapun jemaat kami berada Tuhan yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, jangan pernah tinggalkan mereka sedetik pun Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Jika kami meminta Tuhan, kiranya Engkau memberikan. Kami mencari, biar Engkau sediakan bagi kami seturut kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Banyak hal yang kami meminta, tapi kami yakin dan percaya sungguh Engkau sungguh mengetahui kedalaman hati kami. Justru itu ya Bapa, kami bermohon, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa akan Engkau curahkan bagi kami semua di malam hari ini, besok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian maka berakhir sudah ibadah mesbah keluarga kami di malam hari ini.
Dan berita firman Tuhan selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Tince Marpaung. Shalom, selamat malam jemaat kelompok Usia Indah dan Komisi Wanita Gereja Kristen Kalong Kudus Ambon. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Malam ini adalah malam yang pertama ibadah Komisi Usia Indah dan Komisi Wanita digabung dengan jadwal yang sama, yaitu di hari Selasa malam. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam ini. Sebelumnya, mari kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang telah mengumpulkan jemaat Tuhan. Kami dari hati ke hati Tuhan, dari tempat kami masing-masing, kami mau menaikkan pengharapan kami di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam ini, Tuhan penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, bukalah hati kami untuk kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, yang memberikan pengharapan akan hidup yang kekal itu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya, malam ini seperti tema yang diberikan di dalam Komisi Wanita, judulnya itu adalah Adakah Dosa Izebel Melekat di Dalam Hidupku? Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacanya dengan berloncat-loncat karena nanti saya akan menceritakannya kembali dalam bahasa sehari-hari. Jemaat bisa mengikutinya dari tempat masing-masing. Saya akan membacakannya. LAI memberikan judul Kebun Anggur Nabot. Ayat yang pertama, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizreel mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ayat yang ke-7, kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Ayat yang ke-15, segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Ayat yang ke-17, tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot,
di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Ayat yang ke-23, juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Israel. Ayat yang ke-25, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ayat yang ke-29, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih Bapak Ibu, mungkin kita yang tinggal di kota Ambon ini, kita mengenal kota Ambon itu sebagai the city of music. Kota Ambon dengan begitu banyak artis, artis penyanyi legendaris yang terkenal bukan saja di tanah air, bahkan sampai ke dunia internasional. Mungkin kita semua tahu bahkan mengenal aktor dari kota Ambon, yaitu Bruri Pesolima. Nah, ternyata pria aktor kelahiran Kudamati ini pernah memiliki pengalaman hidup menikah dengan seorang perempuan yang tidak seiman. Dia menikah dengan seorang artis kelahiran Singapura berkewarganegaraan Malaysia. Dan namanya adalah Anita Sarawak. Berbeda keyakinan dengan Bruri Pesolima, dan akhirnya ketika mereka menikah, Bruri Pesolima mengikuti keyakinan Anita Sarawak ini. Dan bahkan Bruri Pesolima mengganti namanya menjadi Bruri Abdullah. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, kalau kita memperhatikan, pasangan kita itu bisa sangat mempengaruhi keyakinan kita. Seorang istri bisa membawa pengaruh kepada suaminya, pengaruh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi bisa juga untuk menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Nah, dari Alkitab yang kita baca tadi, di situ dikatakan bahwasanya Tuhan sangat membenci pasangan suami istri yang membawa pasangannya itu menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika pasangannya itu mengakui, menyesali dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berbelas kasihan. Nah, jemaat yang terkasih, narasi yang kita baca ini tadi diawali dari keinginan seorang Ahab. Ahab itu adalah raja bangsa Israel Utara yang beribu kota di Samaria. Nah, Ahab ini memiliki keinginan untuk memiliki kebun anggur milik Nabot yang ada di samping istana Ahab. Nah, dia pergi kepada Ahab dan berupaya berbicara kepada Nabot untuk membeli kebun anggur Nabot itu. Nah, tetapi ternyata dari pembicaraan mereka, Nabot menolak keinginan dari Raja Ahab. Nah, penolakan dari Nabot ini bersifat keagamaan. Karena apa? Karena Nabot ingin mempertahankan perintah Tuhan. Nah, maka berkatalah Nabot kepada Ahab. Saya membahasakannya dengan bahasa sehari-hari. Tuhan melarang aku untuk menjual tanah warisanku ini kepadamu. Nah, kalau kita melihat Ahab dengan keinginannya itu, dia berupaya untuk menegosiasi supaya Nabot mau menjual tanah kebun anggurnya itu. Tetapi Nabot berkata bahwasanya Tuhan melarang aku untuk menjual tanah warisan ini kepada orang lain. Nah, menurut hukum Musa pada saat itu,
semua tanah yang dimiliki oleh orang Israel itu adalah milik Tuhan. Makanya Nabot tidak mau menjual kepada Ahab, sekalipun Ahab menawarkan kebun anggur yang lebih baik. Bahkan Ahab juga menawarkan sejumlah uang untuk menggantikan kebun anggur milik Nabot itu. Nah, karena Nabot mengetahui perintah Allah ini, maka dia tidak mau untuk menjual kebun anggurnya itu, tanah warisannya itu kepada Ahab. Karena apa? Karena dia tahu tanah itu adalah milik Tuhan. Dan dia tahu bahwasannya Tuhan adalah pemilik seluruh tanah bangsa Israel. Mereka dilarang untuk menjual tanah warisan itu kepada suku yang lain, apalagi ke orang asing. Dan kalau kita melihat dalam Bilangan pasal yang ke-36 ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan berkata demikian. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Nah, demikian firman Tuhan yang dipertahankan oleh Nabot. Nabot tidak ingin milik pusakanya itu beralih kepada suku lain. Nah, namun apa yang terjadi ketika Raja Ahab ditolak oleh Nabot? Raja Ahab menjadi kesal. Suasana hatinya, moodnya tidak lagi bersemangat, tidak lagi baik. Dia menjadi seorang raja yang kerjanya tidur dan bahkan tidak mau makan. Nah, ketika istrinya yaitu Izebel melihat keadaan Raja Ahab yang hanya tidur dan bahkan tidak mau makan, Izebel bertanya, saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari, mengapa kamu seperti ini? Tidak mau makan, kerjamu hanya tidur. Lalu berceritalah Raja Ahab tentang kejadian dia dengan Nabot. Dia katanya ingin memiliki kebun anggur Nabot, tetapi Nabot tidak mau menjualnya. Bahkan ketika dia sudah menawarkan kebun anggur yang lebih baik, bahkan kalau mau dia menawarkannya dengan uang, Nabot tetap tidak mau menjual kebun anggurnya itu kepada Ahab. Nah, melihat dan mendengar perkataan suaminya ini, Izebel langsung berkata, mulai dari sekarang kamu bangkit, makan dan bergembiralah, karena aku yang akan memberikan kebun anggur Nabot itu kepadamu. Nah, kemudian Izebel mengatakan kepada si Ahab, kamu itu adalah penguasa bangsa Israel. Kamu itu raja atas bangsa Israel. Kamu berhak memiliki apapun yang ingin kamu miliki. Nah, selanjutnya dengan kelihayannya, dengan kelicikannya, Izebel mengirimkan surat kepada tua-tua dan kepada orang-orang terhormat yang ada di kota Yizreel, tempat Nabot tinggal. Nah, suratnya itu berisi apa? Suratnya itu berisi, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik banding saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Nah, jemaat yang terkasih, ternyata karena perintah ini adalah perintah yang sudah dimeteraikan oleh raja, maka para tua-tua dan orang-orang terhormat yang ada di kota Yizreel itu mengikuti perintah dari Raja Ahab. Nah, maka mereka mendatangkan 2 orang dursila di hadapan para saksi. Nah, 2 orang dursila ini mengucapkan saksi dusta dengan mengatakan bahwa Nabot telah mengutuki Allah dan telah mengutuki raja. Maka akhirnya
Nabot dilempari sampai mati. Namun ternyata kalau kita melihat di ayat berikutnya, Allah itu tidak tinggal diam. Allah mengetahui kejahatan dari kedua pasutri ini, pasangan suami istri ini. Dan Allah datang melalui Nabi Elia. Allah menyuruh Nabi Elia untuk menubuatkan penghukuman atas dosa dari pasutri ini. Apa dosa yang dinubuatkan? Bahwasanya setiap anak laki-laki keturunan Ahab itu akan dilenyapkan. Dan bahkan Izebel, ketika dia mati, maka mayatnya akan dimakan oleh anjing. Keluarga Ahab yang mati di dalam kota, itu mayatnya akan dimakan oleh anjing. Dan keluarga yang mati di padang, itu mayatnya akan dimakan oleh burung di udara. Saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengingat akan dosa pasutri, pasangan suami istri pertama di dalam Alkitab, yaitu Adam dan Hawa. Yang pertama sekali berbuat dosa itu adalah Hawa. Dan bahkan Hawa telah mengajak suaminya untuk ikut berdosa. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan datang kepada Adam. Karena Adam adalah imam, kepala keluarga di dalam rumah tangga pasutri pertama di dalam Alkitab ini. Allah datang dan menubuatkan penghukuman bagi pasutri pertama yang ada di dalam Alkitab ini. Nah, ketika Ahab dan Izebel juga berbuat dosa, Allah juga datang kepada Ahab. Allah datang melalui nabinya, yaitu Nabi Elia, untuk menubuatkan penghukuman atas pasutri ini dan keturunannya. Dan kalau kita melihat Adam dan Hawa, ketika dosanya itu dikonfirmasi, maka mereka melakukan self-defense atau mengelak, mengakui, menyesali dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Ahab didatangi oleh Elia untuk mengkonfirmasi dosa yang dilakukannya, Ahab mengakui dosanya dan menyesalinya. Maka belas kasih Tuhan turun atas Ahab, sehingga hukuman yang sudah dinubuatkan itu ditangguhkan pada zaman Ahab dan akan dilaksanakan pada zaman anaknya. Saudara, sekalipun kalau kita melihat pasangan suami istri ini lolos dari pengadilan manusia pada masa itu, tetapi mereka tidak bisa lolos dari Sang Hakim Agung kita. Dialah pemilik tanah atas seluruh bangsa Israel, yaitu Allah. Allah tidak bisa ditipu. Kalau mereka bisa menipu orang-orang di sekitarnya, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Semua kejahatan pasutri ini dicatat oleh Tuhan dan penghukuman Tuhan siap menanti mereka. Saudara, dengan adanya tema, adakah dosa Izebel melekat di dalam hidupku? Mari kita melihat dengan jelas tokoh Izebel yang tertulis di dalam narasi yang kita baca tadi ini, supaya kita tidak jatuh kepada dosa yang sama yang dilakukan oleh Izebel. Mari kita mengenal siapa Izebel ini. Izebel ini adalah istri dari Ahab, Raja Israel Utara, yang pada waktu itu ibu kotanya adalah Samaria. Nah, kita tahu setelah anak Salomo memerintah Israel, kerajaan Israel itu pecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Raja Ahab saat itu memerintah sebagai Raja Israel Utara. Nah, siapa istrinya? Istrinya adalah Izebel. Dia adalah putri raja negeri Tirus yang menyembah Baal. Dia dicatat sebagai wanita di dalam Alkitab yang paling jahat dan yang paling kejam. Setiap orang yang melawan Izebel itu akan dihancurkannya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi siapa tokoh Izebel ini. Izebel ini adalah perempuan yang sangat berkuasa. Bahkan dia berkuasa atas 850 nabi Baal
Bahkan dia berkuasa atas suaminya. Dia berkuasa atas seluruh pemuka-pemuka dan orang-orang terhormat yang ada di Israel Utara. Semuanya diatur, dipimpin, bahkan dikendalikan oleh seorang Izebel. Menurut Izebel, karena suaminya adalah seorang raja, maka suaminya berhak untuk memiliki apapun yang diinginkan. Nah, selanjutnya, tokoh Izebel ini adalah tokoh di mana Alkitab menggambarkannya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia yang sungguh-sungguh menolak Allah. Hal ini dapat kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saudara, Alkitab mencatat siapa Izebel ini. Seorang tokoh, seorang perempuan yang menyebut dirinya Nabiah, tetapi ternyata dia adalah seorang perempuan yang begitu jahat, yang begitu kejam. Dan bahkan kalau kita tahu, roh Izebel ini bisa merasuki setiap keluarga, bahkan juga bisa merasuki gereja-gereja Tuhan. Nah, pelajaran apa yang didapat juga dari Izebel ini? Izebel ini adalah seorang perempuan dari para penyembah berhala yang menikah dengan orang Israel. Berbeda dengan perempuan-perempuan lain, karena memang orang Samaria, bangsa Israel saat itu laki-laki, banyak mengambil perempuan dari orang-orang asing di luar orang Israel. Mereka kawin campur dan Tuhan sangat membenci. Nah, perempuan-perempuan lain itu hanya bisa mempengaruhi seisi keluarganya. Tetapi ketika Raja Ahab mengambil Izebel ini sebagai istrinya, Raja Ahab dan istrinya ini telah membawa seluruh bangsa Israel itu menjadi penyembah berhala, menjadi penyembah Baal. Kemudian kalau kita melihat lagi, apa yang bisa kita tiru dari Izebel ini adalah semangatnya. Tetapi jangan salah, semangat yang salah. Kita mengetahui bagaimana Izebel berjuang begitu keras untuk mengalahkan Nabi Elia. Dia berjuang begitu keras membawa Nabi Baal untuk mengalahkan kekuatan Allah melalui Elia. Tetapi ternyata Izebel harus tunduk, harus kalah. Dan nabi-nabinya itu semua habis oleh kuasa Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, apa pesan yang bisa kita ambil dari narasi yang kita baca tadi? Kita harus waspada, kita harus berhati-hati dengan keinginan kita. Biasanya kalau dalam kehidupan berumah tangga, itu adalah perempuan yang biasanya memiliki mood atau suasana hati yang buruk. Tetapi dalam narasi ini, Ahab yang memiliki suasana hati yang tidak baik. Dan pada akhirnya, suasana hati Ahab yang tidak baik ini telah membuahkan dosa, telah menghasilkan dosa. Untuk itu bagi setiap kita yang memiliki keinginan, waspadalah, hati-hatilah kepada setiap keinginan kita itu supaya tidak membuahkan dosa. Nah, selanjutnya yang kedua, apa yang kita bisa petik dari narasi ini? Kita melihat bagaimana kejahatan seorang istri yang bisa memberikan pengaruh yang jahat kepada pasangannya. Kita mengingat tadi bagaimana Izebel dengan kelihayannya, dengan memakai keadilan yang berasal dari dunia ini, telah membuat seorang Nabot yang tidak bersalah itu dihukum mati atas nama keadilan. Nah, dengan tema yang ada,
Adakah dosa Izebel melekat di dalam hidupku? Mari saat ini kita mengingat apakah setiap kita sudah memiliki pengaruh yang baik kepada pasangan kita. Karena ketika kita berbuat jahat, maka hukuman Tuhan sudah menanti di hadapan kita. Tetapi ketika Tuhan mengkonfirmasi setiap dosa kita, baiklah kita mengakuinya, baiklah kita menyesali dosa kita itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tentu akan berbelas kasihan kepada setiap orang yang mengaku dosanya. Untuk itu mari setiap kita, Bapak dan Ibu, kelompok usia indah dan komisi wanita, mari setiap kita bawalah pengaruh yang baik di dalam keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada gereja kita. Supaya apa? Supaya Allah senang melihat kita, supaya Tuhan tidak membenci kita, tetapi Tuhan tersenyum melihat perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari, kami dengar di malam ini Tuhan. Setiap kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa Tuhan. Keinginan kami sering membuat kami ya Tuhan memiliki suasana hati yang tidak baik. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami boleh mengendalikan suasana hati itu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya tidak membuahkan dosa seperti yang sudah dilakukan oleh Ahab dan Izebel istrinya. Tuhan, kami rindu setiap kami, siapapun kami saat ini, apakah sebagai suami, apakah sebagai istri, apakah sebagai seorang pribadi, buatlah kami Tuhan membawa pengaruh yang baik ya Tuhan kepada pasangan kami, kepada orang di rumah kami, seisi rumah kami, bahkan di dalam gereja kami. Kami rindu ya Tuhan untuk membawa pengaruh yang baik itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami takut Tuhan kalau Engkau menghukum kami karena dosa kami. Dan biarlah Tuhan ketika dosa kami dikonfirmasi oleh Tuhan, kami mau mengaku dan kami mau menyesalinya Tuhan, supaya belas kasih Tuhan itu turun atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, mengajari kami bagaimana kami seharusnya hidup di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan keinginan kami pribadi sendiri ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati jemaat Tuhan, kelompok usia indah, juga komisi wanita yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong mereka Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Mereka juga memiliki keinginan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi biarlah Tuhan yang ingatkan setiap keinginan mereka supaya jangan sampai itu membuahkan dosa. Dan ketika Tuhan kami berbuat dosa di hadapan Tuhan, ingatkan kami semua ya Tuhan untuk mengakui dan menyesalinya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan senang dengan pribadi yang mau mengaku dan menyesali dosa. Tuhan, Engkau juga yang berkati kelompok usia indah dengan komisi wanita dalam segala pergumulan hidup mereka Tuhan. Pengharapan-pengharapan yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan, dengarlah seruan doa mereka semuanya minta tolong. Dan Tuhanlah yang menjawab seturut kehendak Tuhan. Keluarga kami dimanapun berada Tuhan, Engkau juga yang jaga pelihara mereka. Dalam situasi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon perlindungan, pemeliharaan, penjagaan yang dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itulah yang melingkupi setiap kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu, kelompok usiawan, usia indah, dan ibu-ibu komisi wanita. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat.